Tidak seperti sekarang, ngurus Bang Alwi saja tidak bisa, malah memihak. Mengurusi Bang Alwi saja tidak bisa. Ya, Indonesia itu target berikutnya setelah Iran. Sahabat-sahabat, menarik sekali, ada satu forum diskusi kiai yang namanya itu Forum Ulama Nahdien, yang disitu mendiskusikan mengenai pentingnya menjaga marwah dan independensi NU dengan seruan yang sama, senada terutama sih dengan kemarin ya, ketika kita menyimak ada Kiai Sepuh NU berkumpul dipimpin oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menyerukan diantaranya menolak money politics, pengkondisian, mobilisasi Ahwa. Saya kira ini masih senada dengan itu apa yang didiskusikan oleh Forum Ulama Nahdien (FUN) ya, kalau dibaca secara langsung fun. Jadi having fun. Ya, Forum Ulama Nahdien itu diantara menyerukan untuk menyelamatkan marwah syuriah dan kemuliaan Ahwa alias institusi Ahlul Hali wal Aqdi. Namun demikian, yang menarik diantaranya selain daripada soal pentingnya menjaga marwah Ahlul Hali wal Aqdi di dalam forum ini ya, Forum Ulama Nahdien ini juga diantaranya menyinggung persoalan islah yang quote unquote itu lip service artificial, yang dianggap tidak sebetulnya islah sebagaimana mestinya antara kubu Keramat Raya dan juga kubu Sultan. Di samping ya menyayangkan PBNU saat ini itu dianggap tidak mampu menyelesaikan beberapa persoalan ya, hingga yang sebetulnya sepele saja masalah Bali dianggap tidak mampu mengatasi isu ini dengan baik, alih-alih demikian malah berpihak misalnya. Nah, mengenai itu saya dapatkan sumbernya dari Sindo News di sini, berjudul Jelang Muktamar ke-35 NU, Forum Ulama Nahdien serukan tolak serangan Fajar. Ditulis oleh Puguh Haryanto, Sabtu 22 Agustus 2026. Menyelamatkan marwah syuriah dan kemuliaan NU. Nah, ini ada fotonya ya. Di sini ada 4 orang kiai. Jakarta, menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU, Forum Ulama Nahdien (FUN) ya, menggelar halaqah Jamiah Nahdlatul Ulama bertema menyelamatkan marwah syuriah dan kemuliaan Ahlul Hali wal Aqdi atau Ahwa di Jakarta Jumat 21 Agustus 2026. Halaqah bertujuan menyatukan komitmen bersama para pengurus syuriah dan tanfiziyah, gitu katanya. Jadi memang kendati ini Ahwa, tetapi juga tetap dianggap ada peranan institusi tanfiziyah di situ, sehingga sinergitas antara syuriah dan tanfiziyah juga tentu saja perlu dilakukan di dalam hal ini ya. Di antaranya juga serta puluhan pengasuh pesantren agar muktamar besok mengedepankan otoritas moral, keteladanan, serta komitmen untuk menolak riswah. Ketua FUN Kiai Haji Mujib Qolyubi mengatakan tujuan utama sistem Ahwa ini untuk menghindari politik uang. PBNU sendiri sudah mengeluarkan pedoman penyampaian usulan nama calon Ahwa secara resmi. Ada 5 poin. Dalam pelaksanaan ditengarai banyak pelanggaran baik prosedural maupun substansial. Indikasi tembak di tempat quote unquote ya, dan paket lengkap. Jadi paket-paketan itu, makanya saya sahabat-sahabat cenderung tidak membahas persoalan paket-paketan itu, karena bagi saya itu hanya isu semata dan segalanya itu sangat dinamis mengikuti bagaimana tensi naik turunnya perkembangan dinamika ini. Jadi kalau ada apa ya, isu paket-paketan itu jangan ditelan bulat-bulat, itu harus dikunyah lagi, sehingga yang ditelan itu ya apa sih intinya, arahnya kemana gitu. Kemarin kan beredar ada paket istana lah, paket Jokowi, paket segala macam. Saya heran, ini isunya terlalu kemana-mana. Makanya saya mencoba di dalam video-video yang saya buat, saya memilah dan memilih berita saja yang memang cukup substansial dan
mengarah pada isu yang dibicarakan selalu oleh Nahdliyin, dan kemana arah isu ini harus diarahkan semata untuk perbaikan, perkembangan, islah bagi Nahdlatul Ulama secara struktural, secara kultural, begitu. Nah, dikatakan, kita lanjut ya, tapi dalam pelaksanaan ditengarai banyak pelanggaran baik prosedural maupun substansial. Indikasi tembak di tempat dan paket lengkap dari institusi luar adalah bukti penyimpangan nyata, begitu katanya kepada wartawan. Ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta maksudnya ya, Kiai Haji Samsul Ma'arif menjadi salah satu narasumber halaqah. Ia mengatakan islah beberapa waktu lalu berlangsung antara Rois Am Kiai Miftahul Akhyar dan Ketum PBNU Gus Yahya hanyalah lip service. Ya, lip service itu ya omong doang, omdo, kira-kira begitu kan. Islah itu hanya formalistik di permukaan. Sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada islah di antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, kata Kiai Samsul Ma'arif, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah muktamar. Namun saya menolaknya, ujarnya. Sementara itu Kiai Haji Adnan Anwar menekankan agar calon Rois Am dan Ketum PBNU memahami geopolitik kekinian. Tidak seperti sekarang, ngurus Ba'alwi saja tidak bisa, malah memihak. Kita tahu, malah kiai-kiai, figur-figur yang itu memang asli orang NU itu dipecatin, seperti Kiai Iman dipecat ya, karena dengan tesisnya menggugat, membatalkan nasab Ba'alwi dari aspek ilmu nasab, sejarah dan lain-lain. Kemudian Kiai Iman dipecat, gitu kira-kira, malah memihak. Jadi ada keberpihakan di dalam soal ini, dan topik ini tentu saja sebagaimana kita tahu masih terus bergulir, masih terus dibicarakan dan menjadi polemik. Malah memihak. Indonesia itu dijadikan target setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka. Makanya pesantren mulai dibully. Beda sekali dengan zaman Kiai Said Aqil Siraj. Saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya. Jadi memang di era Kiai Said itu banyak lompatan-lompatan yang dilakukan PBNU secara epistemologis, secara aksiologis, kemudian juga tentu saja secara gerakan-gerakannya tahrokah. Misalnya secara epistemologis, disusunnya satu pemikiran Islam Nusantara misalnya, yang kemudian jadi salah satu platform pemikiran Nahdlatul Ulama, begitu kan, itu berkembang dengan pesat, kemudian melejit, sehingga beberapa kampus, terutama kampus NU, membuka jurusan Islam Nusantara di situ. Platform tersebut berjalan. Kemudian kampus-kampus NU sebagaimana kita tahu juga banyak berdiri pada era Kiai Said, sehingga tentu saja untuk mencoba mengcompare apa yang terjadi dengan kepengurusan saat ini dengan yang sebelumnya, saya kira to be honest, it's not fair sebetulnya ya. Nggak fair juga, tetapi memang ya saya kira patut diakui ada lompatan-lompatan saat itu, sementara di saat ini ada beberapa persoalan itu nggak selesai. Alih-alih bisa menyelesaikan malah memihak. Di antaranya adalah isu mengenai Ba'alwi. Nah, begitu kata Kiai Haji Adnan Anwar ya. Di halaman berikutnya disampaikan bahwa penasihat LBM PWNU DKI Kiai Haji Mukti Ali Kusairi mengatakan dalam kriteria ahwa, jika ada yang paling alim maka didahulukan yang paling alim, yang paling tertib pendidikannya. Pilihannya hanya Kiai Said. Beliau pernah mendampingi 4 Rois Am dan berjalan baik-baik saja. Tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini. Ya, 4 kali Rois Am itu ketum PBNU-nya lancar, Buya Said. Begitu. Ini kata Kiai Haji Mukti Ali Kusairi. Ini kalau tidak salah pernah bareng saya juga satu forum podcast ya di Padesuka TV. Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap tanpa terkecuali. Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasi oleh para mu'tamirin, ujar Kiai Haji Abdul Manan Ghani, tokoh NU yang juga ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI, yang turut hadir dalam halaqah. Ya, begitu juga. Jadi di sini Kiai Manan
mengutarakan juga demikian. Menghadapi Muktamar ke-35, seluruh elemen NU, terutama para kiai sepuh, pengurus di berbagai tingkatan, dan warga Nahdien secara umum, harus berani bersikap tegas, menolak segala bentuk komersialisasi suara dan stempel organisasi. Forum mendorong adanya kesadaran serta perbaikan agar segenap muktamirin kembali kepada niat dasar. Tajdidun niat, perbarui niatnya agar positif kembali. Barangkali sudah melenceng. Ya. Ibaratnya NU saja kembali ke khitoh. Gitu. Niat inilah yang menjadi titik awal, jadi khitohnya. Mengingat kembali bahwa ber-NU adalah jalan pengabdian, khidmah, bukan jalan mencari keuntungan finansial sesaat. Ya, jadi ya tolak politik uang, pengkondisian mobilisasi dengan menggunakan cuan-cuan misalnya. Selain itu juga menolak serangan fajar dan tembak di tempat. Para pemegang hak suara di PWNU, PCNU, dan PCINU harus berani menjaga kehormatan diri. Stempel NU terlalu suci untuk ditukar dengan uang tunai. Halakoh mendorong agar Muktamar dikembalikan muruahnya sebagai majelis yang bermartabat. Muktamar ke-35 harus menjadi momentum pembuktian bahwa NU masih memiliki kiai-kiai yang hatinya tidak bisa dibeli. Mari kita buktikan nanti. Saya kira Muktamar ini akan jadi semacam filter juga. Mana kiai-kiai yang bisa dibeli hatinya, mana yang tidak. Kan kira-kira begitu, terutama dibeli dengan uang ya. Itu yang dimaksud dari berita ini. Yang stempelnya tidak bisa disewa dan yang cintanya pada jamaiyah jauh melampaui godaan fana duniawi. Menyelamatkan sistem ahwa dari tangan-tangan pembawa uang tunai adalah tugas suci untuk menyelamatkan masa depan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya. Jadi begitu kata kiai-kiai di dalam Forum Ulama Nahdien atau FUN atau FAN ya. Jadi poin-poinnya adalah kritik akan kepengurusan saat ini dan juga upaya untuk menyelamatkan marwah institusi Ahlul Hal wal Aqdi sebagai institusi keulamaan yang dianggap supreme, tertinggi di dalam Forum Muktamar, agar keulamaannya itu yang dipegang erat, tidak mudah disuap, disogok, dikendalikan, apalagi stempelnya dijual murah, terlalu mahal. Ini untuk hanya ditukar saja dengan uang tunai, dan tentu saja spirit ini harus terus digaungkan ya. Ini satu idealisme yang harus terus diperjuangkan. Kembali lagi bahwa organisasi NU itu didirikan diantaranya adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan bahkan perbaikan-perbaikan di internal ya. Selain tentu saja dinamika NU ya, tujuan berdirinya NU melakukan perbaikan islahin wa ihsanin di dalam dan juga di luar. Dan tentu saja sebagaimana biasanya kita berdoa mudah-mudahan Muktamar nanti berlangsung lancar, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dari bahsul masail, semua pembahasan di komisi, gagasan-gagasan yang brilian untuk kemajuan jamaiyah itu sendiri maupun kontribusi bagi bangsa Indonesia paling tidak. Lebih bagus lagi ketika memang broaden, lebih diperluas lagi impactnya. Di samping tentu saja menghasilkan kepemimpinan yang terbaik yang bisa mengembalikan kembali murwah, martabat Nahdlatul Ulama di era saat ini yang tentu saja tantangannya jauh berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.